Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Ya, yang baru bergabung silahkan Anda lihat video saya yang dulu-dulu. Keluhan-keluhan apa yang Anda rasakan sudah pernah saya bahas. Sensasi apa yang saya rasakan sudah saya bahas. Semua sudah saya bahas. Saatnya ayo kita belajar, yaitu mengelola pikiran dan perasaan. Karena apa? Psikosomatik itu adalah sakit pikiran. Kita harus menata pikiran dulu. Pasti ada protes. Pikiran saya tenang kalau sensasi ini tidak ada, Pak. Iya, karena saat ini Anda menderita psikosomatis. Tetapi ingat, saya ingatkan kembali bahwa psikosomatik itu adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu lama untuk menjadi psikosomatik, yaitu berasal dari pikiran Anda. Selalu berpikir negatif yang akhirnya yaitu mengumpul, mengendap. Nah, setelah itu akhirnya raga Anda, organ-organ Anda itu ada keluhan. Anda harus bersyukur karena apa? Ada keluhan di raga Anda. Coba kalau nggak ada keluhan. Keluhan di raga Anda, misalnya jantung, paru-paru, lambung, dan sebagainya. Itu bukti bahwa jantung Anda ini sudah nggak muat lagi. Dia ingin bicara pada Anda. Saya sakit. Misalnya begini ya, Yon, saya ini sakit, Yon. Maaf, Yon, saya ini sakit, saya butuh perhatian. Gitu. Menunjukkan gejala. Kalau dulu belum, karena ya masih, ya sabarlah, sabar, begitu jantung itu. Tapi setelah itu berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu menunjukkan gejala. Dia ingin menampakkan gejalanya, ingin berkomunikasi dengan Anda, biar Anda perhatikan jantung Anda, paru-paru Anda, panca indera Anda, dan sebagainya. Itu ya yang perlu Anda ketahui adalah itu. Jadi sekarang ayo kita mengelola pikiran dan perasaan, belajar bersama-sama ya. Kita belajar bersama-sama. Ini Mang Lampu saya buat agak begini kayak di diskotik, walaupun saya nggak pernah ke diskotik. Pokoknya Anda tetap semangat. Nanti ini tonton sampai selesai. Ini karena apa? Agak lama durasinya ya, karena ini penting untuk Anda ketahui, penting untuk Anda tanamkan dalam kehidupan Anda saat ini, gitu, dan seterusnya, gitu. Saya juga baru belajar, bukan saya yang paling pintar di sini, saya yang paling pandai, tidak, karena dari segi pendidikan saya pangkat paling rendah pendidikan itu, yaitu apa? SD, SMP, SMA atau S3. Ya, oke. Saya pernah ini ke dokter, masuk ini ke ruangannya, bertanyalah dokter itu, sakit apa Pak? Maaf dok, saya kesini ingin mengetahui sakit saya. Kok dokter sudah nanya sakit apa? Saya kan nggak tahu dok. Oh iya. Keluhannya Pak. Nah itu dok baru betul. Saya ini dok, kepala sering pusing, sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, mata buram, serasa tidak nyata, aneh hidup ini dok. Oh iya, ya sempoyongan, keliengan, dan sebagainya itu di kepala, iya dok, sama di mata, pokoknya semua dok. Banyak sekali sakitmu. Iya dok. Ditanya saya, punya gula? Punya dok. Banyak. Loh, berapa? Di rumah ya ada 2 kilo, 3 kilo ada. Maksud saya, gula darahnya berapa? Oh, kalau bertanya yang benar lah dok. Gula darah saya itu, gula darah puasa 100 dok. Kalau saya sesudah makan, dicek paling 120 atau 130. Oh, normal. Asam urat, normal dok, asam urat 3, ya normal. Terus kolesterol saya 160 dok, tapi pernah 260 dok. Tapi sekarang normal. Oh ya, nggak apa-apa itu. Tensinya ya nggak tahu, belum dokter tensi. Akhirnya ditensi,
Terus diperiksa sama apa itu? Stetoskop atau apa? Otok. Iya. Gimana dok? Saya sakit apa? Duduk dulu pak. Ya saya duduk, akhirnya begini pak ya. Bapak ini sepertinya kecapean, ya lelah. Enggak dok, saya seharian enggak ngapa-ngapain, saya diam saja. Masih capek pikiran pak. Oh capek pikiran pak. Dok, akhirnya iya capek pikiran. Oh gitu ya dok. Terus obatnya apa dok? Nah ini saya kasih resep ya, nanti tebus. Terus intinya saya sakit apa dok? Ya ini minum dulu, nanti kalau nggak ada efeknya kembali lagi ya. Ya dok. Terus ini nanti ditebus di apotek. Oke dok, saya bilang gitu. Terus saya minta sama dokter begini, dok, saya kan masih lemes, terus sempoyang gini dok. Saya besok izin dok, nggak masuk. Saya minta izin dok, nggak bisa dinas. Bapak ini gimana? Emangnya saya komandanmu? Saya ini dokter. Kalau izin tidak masuk itu sama komandanmu. Loh, maksud saya minta surat keterangan dokter bahwa saya sakit. Nah, begitu Pak. Kalau bicara itu yang benar. Dibalas saya sama dokternya. Oke. Itu hanya intermezzo ya, itu aja intermezzo. ya begini, untuk menghibur Anda. Senyum dulu, kalau lucu ketawa, ayo ketawa yang los ya, ketawa aja, saya tak ngerokok sambil nunggu Anda ketawa. Kalau lucu, kalau enggak ya kok geding aku. Ya, kalau saat ini pikiran Anda masih ruwet, semerawut, diburu-buru dengan apa namanya, pokoknya nggak nyaman, pikiran Anda takut, cemas dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Pak cara untuk menormalkan pikiran ini Pak? Kayaknya pikiran saya sudah nggak normal ini Pak, abnormal, jalan terus, takut mati, takut sebagainya dan sebagainya Pak. Kacau, hidup ini nggak bergairah, nggak ada tenaga, pokoknya nggak ada gairah sama sekali Pak. Gimana caranya Pak? Begini ya. Oke, Anda bertanya, saya menjawab. Karena banyak pertanyaan itu di kolom komen ya, dari video-video saya yang lama. Kalau memang Anda bertanya belum saya jawab, saya mohon maaf, ini saya buat video. Oke, untuk menormalkan pikiran, yang pertama Anda harus tahu dulu makanan jiwa Anda. Makanan jiwa Anda itu apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar mulai saat ini. Melihat itu yang positif, mendengar itu yang positif. Bagaimana bisa Pak? Saya akan keseharian gini, bagaimana saya bisa melihat hal yang positif terus, mendengarkan hal-hal yang positif terus? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah, saya paham akan itu. Saat Anda di rumah, maksud saya saat Anda di rumah, itu luangkan waktu untuk mendengar atau melihat sesuatu yang serba positif. Begitu, karena apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar itu kan sensasi, ya kan? Nah, sensasi itu membentuk persepsi. Nah, kalau persepsi Anda yang baik-baik itu nggak apa-apa, tetapi kalau persepsi Anda yang jelek-jelek, nah itu namanya prasangka. Nah, itulah yang namanya racun jiwa, akan mengendap menjadi sebuah energi, yaitu energi yang negatif itu. Nah, nggak usah lah nonton sinetron, terus nggak usah nonton apa namanya, atau bermedia sosial itu nggak usah. Yang lihat yang itu nggak usah, perkara-perkara yang kita nggak tahu jelunturnya, udah nggak usah lihat. Apalagi ujaran-ujaran kebencian, nggak usah Anda lihat. Itu ya, apalagi sinetron, judulnya saja sudah mensugesti kita, mengingatkan kita, mungkin pada luka-luka batin. Istri saya selingkuh, suami saya selingkuh, apalagi berbagi suami. Tuh, nggak usah Anda lihat Upin Ipin ya, film kartun, udah itu aja. Kalau ada yang mendengarkan yang positif, dengarkan sholawat kalau ada yang muslim ya, murotal Al-Quran, apalagi ada bersolawat, sering istighfar gitu.
Itu yang pertama ya. Begitu. Jadi jangan racuni jiwa Anda dengan hal-hal yang nggak perlu. Yang nggak perlu Anda dengar, nggak perlu Anda lihat. Gitu. Karena Anda sekarang sudah kena psikosomatik. Apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar itu harus serba positif. Karena apa? Penglihatan dan pendengaran Anda. Misalkan ya, Anda mendengar sesuatu, teguran dari orang, hei kamu kok begini, ini kok begini, kamu sekarang berubah, ini begini, kurus, pucat, dan sebagainya. Stres Anda nanti. Terus Anda melihat sesuatu yang, stres pokoknya penglihatan Anda nonton YouTube aja yang memotivasi Anda. Begitu. Jangan melihat gejala-gejala penyakit. Gejala-gejala penyakit jantung, Anda lihat, pingsan Anda nanti, bingung, menjadi takut sendiri Anda, itu, ya. Terus selanjutnya adalah pergaulan atau lingkungan Anda. Sementara hindari orang-orang yang toksik, karena itu bukan makanan jiwa Anda. Bukannya Anda sombong, ya, bukannya Anda sombong. Ini pernah saya bahas, tetapi akan saya ulang-ulang karena apa? Sugesti itu harus diulang-ulang. Misalnya kucing, soto itu kan enak, atau nasi padang, atau hamburger, atau apalah, itu kan enak. Coba kasih kucing, mau atau tidak? Nggak mau. Karena apa? Itu bukan makanannya. Bukannya kucing itu sombong. Sama dengan Anda. Anda menghindari sementara orang-orang toksik. Bukan berarti Anda sombong. Itu bukan makanan jiwa Anda. Ya, pergaulan Anda, baik pergaulan di lingkungan Anda, pergaulan di tempat kerja Anda, atau pergaulan yang lain, gitu. Terus yang ketiga, selalu menjaga keharmonisan, baik dengan tetangga, dengan teman. Nah, ini yang terpenting adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Selama dalam rumah tangga Anda, hubungan Anda dengan pasangan Anda nggak harmonis, maka untuk bangkit susah. Saya katakan dengan tegas, susah. Susah. Apalagi sudah Anda dengan pasangan Anda sudah miskomunikasi, terus sudah nggak ada kepercayaan lagi, ya, sering mengungkit-ungkit hal yang nggak perlu. Itu Anda nggak akan cepat bangkit. Justru Anda akan terpuruk, begitu. Ini dengan tegas saya katakan. Ya, coba yang masih di rumah tangganya masih dalam kekisruan, saling ketidakpercayaan, atau bagaimana? Gimana Anda kalau habis berantem sama pasangan Anda? Pasti kambuh Anda. Itu yang perlu Anda catat. Ya, bukan berarti saya di sini sudah pintar dalam hal itu, enggak. Ya, dan selanjutnya adalah yang keempat, ngalah, sudah ngalah. Ngalah. Kalau Anda laki-laki sudah ngalah, Anda perempuan juga ngalah. Kalau Anda perempuan, ketahuilah bahwa laki-laki itu, ya katanya egonya tinggi, terus ingin menangnya sendiri. Oke lah. Tetapi itu tidak laki-laki saja, perempuan juga ada yang begitu, ya. Jadi saling pengertian. Kalau pasangan Anda sakit begitu, dia tidak butuh apa-apa, butuh diperhatikan, butuh motivasi, gitu. Tidak butuh omel-omelan Anda, ya. Kalau Anda yang laki-laki misalnya, ya, bukannya saya membela kaum laki-laki ini, ya. Ini saya akan bicara fair, begitu. Misalkan Anda laki-laki, ya, Anda punya masalah dengan istri Anda, ngalah saja. Karena apa? Ya, ingat, pasal 1, wanita tidak pernah salah. Pasal 2, kalau wanita salah, kembali pada pasal 1. Pasti yang perempuan ini benci sama saya. Enggak. Sama, laki-laki juga begitu. Inginnya menang sendiri, iya. Banyak kan memang begitu. Jadi saling pengertian, oke. Kalau sudah tahu edukasi ini, bahwa kekisruan dalam rumah tangga itu memperlambat kesembuhan. Nah,
Lihatkan video saya ini pada pasangan Anda yang nggak mengerti akan keadaan Anda. Gitu, baik laki-laki atau perempuan. Ya, selama ada kekisruan di rumah tangga Anda, untuk sembuh susah. Itu. Makanya ngalah. Kalau nggak bisa ngalah, bagaimana Pak? Kan bertemu terus. Nggak tahu saya. Gimana cara Anda? Gitu. Terus yang selanjutnya, jangan menjadi pengamat di raga Anda. Misalnya begini, dulu sampai sekarang pun, ini ada benjolan di sini. Saya tahu benjolan ini saat saya kena psikosomatik. Terus saya punya anggapan begini, apa benjolan di kepala ini saya ya yang bikin saya itu sempoyongan, keliengan, mau pingsan. Apa itu ya? Wah, saya bertanya-tanya, ini benjolan ini sudah lama atau baru sekarang? Gitu. Saya tanya sama almarhum ibu saya, bahwa katanya benjolan ini sudah lama, ya, sudah saya sejak kecil sudah ada di sini. Tapi saya kurang puas. Terus saya tanya ke dokter bedah, katanya nggak apa-apa, Pak, itu hanya uji, bilang gitu, nggak perlu diambil, karena tidak membesar. Dari dulu ya segini aja pasti, bilangnya begitu. Tentram saya. Apalagi saya mengamati lagi, wah, mata saya kok agak begini ya, begini. Hidung saya kok begini, mulut saya kok begini, leher saya kok begini, dada saya sekarang kok begini. Makin terpuruk saya. Saya lihat lagi perut saya, loh, kayaknya perut saya kok agak besar ya, agak kencang. Kenapa ya? Kenapa ini? Kenapa? Gitu. Turun lagi, loh, burung saya kok jadi kecil ya? Atau sebagainya ya. Jangan terlalu mengamati di fisik Anda. Fisik Anda itu seiring umur Anda bertambah itu juga berubah. Gitu. Ya, misalnya Anda wanita. Kenapa dada saya sekarang kok jadi kecil? Iyalah. Sudah kecil melember lagi. Namanya juga bertambah umur, fisik ini akan berubah. Ya, ada saatnya bolehlah mengamati fisik Anda, terutama yaitu wanita ya. Harus selalu mengamati yaitu payudaranya. Kenapa? Untuk mencegah sedini mungkin, yaitu yang ada kan, yang namanya, saya nggak bicara penyakit ya, makanya ada edukasi untuk memeriksa payudara ya, sejak masih sejak dewasa, sudah tumbuh dewasa itu disuruh mengamati yaitu payudara. Apakah ada perubahan, apa ada benjolan dan sebagainya, kan begitu. Nah, itu nggak apa-apa, tetapi saat ini sudah jangan terlalu mengamati di fisik Anda. Nanti Anda akan, pokoknya sudah makin nggak nyaman Anda. Terus selalu mengamati apa yang Anda keluarkan. Misalnya, ya ini sebenarnya perlu juga sih, tapi begini, Anda sekarang kan kena psikosomatik, apa-apa kan takut. Kalau Anda terlalu mengamati misalnya yang Anda keluarkan, misalnya kencing, berbusa. Saya kencing sampai sekarang itu masih berbusa, tapi setelah saya cek kadar protein itu negatif, proteinnya negatif. Berarti tandanya itu normal, begitu. Nah, kalau kencing Anda berbusa, solusi dari saya adalah yaitu cek lab kencing Anda, proteinnya bagaimana, begitu ya, konsultasi sama dokter. Terus BAB Anda sering Anda amati, loh kok lembek ya, loh kok keras ya, loh warnanya kok begini ya. Nah, makin susah Anda. Saat ini pencernaan Anda itu belum normal. Ya, apapun yang keluar berarti ya belum normal. Tetapi itu jangan Anda jadikan bahwa Anda itu sakit parah, gitu ya. Kalau Anda misalnya BAB keluar darah, harus Anda lihat dulu darahnya itu segar atau hitam. Kalau darahnya segar berarti ada luka di anus Anda atau Anda ambeien. Kalau misalnya gelap, Anda konsultasi dengan dokter. Kalau BAB Anda gelap, begitu. Jangan menebak-nebak sendiri ya.
itu ya, atau apa yang ada amatinya lain di mulut gini, sudah nggak usah ribet Anda gitu. Terus yang selanjutnya adalah selalu melakukan self talk atau berbicara pada diri sendiri, berbicara pada jiwa Anda, berbicara pada raga Anda ya. Sapa jantung Anda, sapa paru-paru Anda, sapa ginjal Anda ya, ucapkan terima kasih pada organ-organ Anda, dan sampaikan ucapan maaf pada organ-organ Anda kalau selama ini Anda tidak memperhatikan, tidak pernah menyapa organ Anda gitu. Misalnya begini, jantung, terima kasih sampai saat ini kamu masih berdetak dengan normal, bisa memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh saya. Terima kasih jantung, mulai sekarang dan seterusnya bekerjalah dengan normal. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau selama ini saya nggak pernah menyapamu, saya nggak pernah memperhatikanmu. Maafkan saya jantung gitu. Makanya kalau Mas Arya Surya itu ada istilahnya, dia tepuk-tepuk dada ya. Betul itu, dalam spiritual Jawa menepuk-nepuk dada ini itu sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur orang Jawa, bahkan mungkin leluhur Indonesia gitu. Menepuk-nepuk dada yaitu menyapa jantung ya, elus-elus dada. Orang kalau marah kan sabar, sabar, sabar. Ayo coba lakukan, sabar, sabar, sabar. Begitu kan, yang dilulus dadanya kan. Karena apa? Nah, itu sudah diajarkan sama orang Jawa zaman dulu. Orang marah untuk sabar nggak ada gini, sabar, 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 tidak, pasti dadanya sabar, sabar gitu. Nah itu ya, jadi selalu lakukan self talk atau berbicara pada diri sendiri, mensugesti diri sendiri, atau kalau Anda tidak bisa silakan minta tuntunan, atau Anda bisa datang ke hipnoterapi, seorang yang ahli hipnoterapi begitu ya. Nah, terus selanjutnya marah, jangan marah-marah, udah itu ya. Kalau Anda marah, saya yakin kambuh. Saya ini sudah pengalaman ya. Kalau saya marah, badan saya nggak karuan. Oke, gitu ya. Tetap semangat. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.